keempat, hari Senin. Kita langsung lihat yang pertama, datang dari Fajri yang kembali ke podium tertinggi. Ini dari Sportainment ya, jadi ganda putra nih meraih medali. Fajri meskipun melawan ganda nomor 1 Jepang. Jadi ini kemarin banyak netizen yang bilang dibalas di badminton. Nah itu dia, nggak apa-apa ya. Jadi kita kemarin dikalahkan Jepang di kandang sendiri. Iya. Fajri mengalahkan ganda putranya Jepang di kandangnya Jepang. Betul. Jadi satu imbang ya. Gak boleh ngamuk-ngamuk lagi nih netizen nih. Udah impas nih, dibalas di badminton. Betul. Semoga ya nanti dunia olahraga Indonesia kembali berjaya. Selain cabur dari badminton juga pastinya. Kita ke headline selanjutnya, ada Bawaslu yang surati TNI Polri ingatkan sanksi pidana. Emang ada yang lupa ya? TNI Polri nggak netral? Mungkin lupa, ada yang kelepasan. Lupa diri, mungkin ada yang foto nggak sengaja. Oh iya, jarinya bermain gitu kan. Bisa jarinya bermain atau foto bareng itu juga bisa loh. Jadi akhirnya bermacam asumsi. Jadi harus jaga diri nih, TNI Polri lagi di masa-masa menjelang pemilu seperti ini. Betul, pastikan harus netral ya. Karena bisa dipenjara 6 bulan, bisa didenda juga 6 juta. Nah mau pilih yang mana? Ada aturannya ya. Oke, kita ke headline selanjutnya. Yang satu ini perempuan katanya paling rentan jadi korban kekerasan saat pemilu. Nah perempuan dan anak-anak ini juga biasanya ya. Karena kadang anak-anak ini juga masih diajak loh untuk mungkin papa mamahnya mau ikut kampanye. Hati-hati ya. Nonton kampanye ikut gitu, jangan sampai ya. Yang berikutnya, Prabowo dorong perdagangan global yang adil dan terbuka. Ini lagi masih dalam lawatannya ke luar negeri ya. Sekarang bertemu dengan para pemimpin negara di Lima, Peru. Baik, selanjutnya dari rubrik finansial, rupiah makin tertekan, pemotongan BI rate diprediksi mengecil. Aduh. Strateginya harus diterapkan dengan tepat nih ya. Termasuk bagaimana nih keputusan dari BI untuk bisa memperkuat rupiah supaya nggak tertekan. Benar, karena semakin tertekannya tuh di berbagai macam sektor juga pemirsa ya. Walaupun banyak berita-berita yang membuat kita tertekan hari ini ya, tapi Anda jangan tertekan karena kami masih punya banyak informasi lainnya yang akan disampaikan oleh Dista Nugraha setelah jeda yang satu ini. Dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 28 pejabat dilantik, mulai Ketua Mahkamah Agung. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jawa Pos TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir umur nggak bisa diubah. Ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Saudara People, kembali di Jawa Pos Update dan kita menuju ke informasi berikutnya di mana ada penemuan jasad seorang pria sebatang kara dengan kondisi bersimbah darah menggegerkan warga desa Kedung Papar, Kecamatan Sumobito. Korban ditemukan tewas dengan luka sayatan pada bagian leher. Beginilah kondisi mayat pria yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di dalam rumahnya.
Pria yang ditemukan meninggal itu adalah KA, 42 tahun warga Dusun Penampan, Desa Kedung Papar, Kecamatan Simobito, Kabupaten Jombang. Penemuan mayat pria Sepadangkara itu diketahui oleh saudara korban sendiri. Menurut keterangan perangkat desa, penemuan mayat pria yang hidup Sepadangkara itu diketahui oleh kakak ipar korban. Saat ditemukan, kondisi korban tergeletak dalam kondisi bersimbah darah. Posisi korban tergeletak di lorong depan kamar mandi. Di bagian leher, korban juga ditemukan luka bekas sayatan dan darah yang berceceran di tubuh lantai dan kasur. Dia sudah tergeletak di lorong dapur dekat kamar mandi, depan kamar mandi. Di sana memang ada beberapa orang, itu kakak iparnya, kakaknya sendiri yang dari Mojokerto itu, kemudian ketua RW setempat. Lukanya di bagian apa saja dia? Awal tadi saya lihatnya sepintas di leher, memang ya di leher, tapi saya tidak begitu jelas. Tahunya ada darah tercecer di tubuh sama lantai dasar. Polisi dari Polsek Sumobito juga telah mendatangi lokasi. Polisi terlihat melakukan olah kejadian perkara dan identifikasi di lokasi. Polisi pun membenarkan jika korban memang ditemukan dalam kondisi tewas bersimbah darah. Polisi juga memastikan ditemukan luka di tubuh korban, yakni di bagian leher. Bahkan polisi juga menemukan senjata tajam tak jauh dari tubuh korban. Korban ditemukan terlentang di lorong dapur depan kamar mandi, dan kita temukan luka di bagian leher. Kemudian ada pisau di kaki sebelah kiri. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi telah mengevakuasi jasad korban ke RSUD Jombang untuk dilakukan visum et repterum. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti meninggalnya korban. Informasi lainnya usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Jawa Pos Update. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Nusantara People, program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini dilakukan secara mandiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. 1.960 anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Bogor diharapkan program makan bergizi gratis ini tidak hanya menyasar sekolah formal saja, tetapi menyasar juga sekolah non-formal. Udah main lagu, terus sudah dance, mungkin mereka lambat. Dalam rangka acara coaching klinik Taman Asa Sinergi Penanganan Anak Kebutuhan Khusus Terintegrasi, secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Farid Ma'ruf, memberikan makanan bergizi gratis di Aula Setda Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 1.960 anak berkebutuhan khusus yang terdata di Kabupaten Bogor dalam acara tersebut diberikan makan bergizi gratis. Tentu berbeda dengan anak sekolah formal lantaran anak berkebutuhan khusus dibutuhkan pendampingan saat diberikan makan.
Dinas Sosial Kabupaten Bogor berharap kegiatan ini bisa mendorong program makan bergizi gratis pemerintah dan bisa menyasar anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di non-formal. Selain itu, dalam kegiatan ini beberapa penampilan ditampilkan langsung oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang menyentuh hati para orang tua dan yang hadir dalam acara tersebut. Agenda hari ini yaitu kita launching satu program namanya Coaching Clinic. Coaching Clinic itu prinsipnya pelayanan terintegrasi untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Nah, kenapa kita agak konsen di sini? Karena sepertinya kita agak luput perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, sementara jumlah ABK di Kabupaten Bogor itu cukup banyak, 1.960-an yang usia 0 sampai 17 tahun. Ini banyak sekali. Makanya kita siapkan satu program layanan terpadu di situ dari mulai pendudukan, kesehatan, pendidikan, kemudian kebutuhan dasar sehari-hari. Ini nanti akan jadi sasaran pelayanan dari Coaching Clinic itu. Salah satu yang kami agendakan di launching Coaching Clinic itu kami selipkan dan sekedar mengingatkan untuk teman-teman untuk tingkat pemerintah pusat yang sudah bersiap-siap untuk launching program makan bergizi. Ini juga kami ingatkan bahwa anak-anak yang tidak sekolah di sekolah resmi, tadi kita saksikan ada yang di LKS di Panti ya, kemudian ada yang di SLB. Kami harap ini juga menjadi sasaran dari program-program yang sangat positif tersebut. Nah, oleh karena itu kami coba tadi meluncing secara mandiri, uji coba secara mandiri makan bergizi gratis. Sementara itu, dalam kegiatan ini orang tua dari anak berkebutuhan khusus tentu menyambut baik dan merasa ada yang peduli. Begitupun bisa membantu program pemerintah dalam program makan bergizi gratis. Informasi lainnya usai jeda, Jawa Pos Update akan segera kembali. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos. Ya, kita menuju informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah kirmir di kawasan Jalan Industri Dalam, Kecamatan Arjuna, Kota Bandung ambruk. Akibatnya belasan warga mengungsi dan 2 rumah di bantaran sungai rusak berat. Seperti inilah video amatir warga yang merekam sebuah kirmir ambruk di kawasan Jalan Industri Dalam, Kota Bandung. Dalam video tersebut nampak seorang warga tercebur bersama motornya saat melintas di lokasi kejadian. Beruntung warga tersebut hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi oleh warga sekitar. Petugas kepolisian dibantu petugas rescue Kota Bandung langsung mengamankan lokasi kejadian serta mengevakuasi warga yang masih berada di dalam rumah. Menurut warga sekitar, saat kejadian tidak ada tanda-tanda akan terjadi longsor. Meski demikian, ada belasan warga harus mengungsi dan 2 rumah rusak berat akibat ambruknya kirmir. Jadi waktu bapak-bapak sekitar sini, warga di sini itu lagi beres-beres kerja bakti untuk menebang pohon-pohon yang kira-kira nantinya memberatkan ke sungai. Kejadiannya ya terjadi gitu aja. Pas waktu lagi beres-beres ada satu warga itu udah ngerasain bahwa ada pergeseran karena katanya ini kayaknya ada pergeseran deh. Belum berapa lama ngomong gitu udah kejadian. Suami saya waktu mau ke atas ngatasin motor kebawa juga ke sungai sama motornya. Ini sempat terbawa juga berarti. Alhamdulillahnya waktu itu belum ada hujan.
Jadi si air itu belum naik ke atas. Oh, jadi pas kejadiannya sebelum hujan. Jadi kalau seandainya pas kejadian itu lagi hujan mah ya nggak tahu lah kejadiannya. Tapi alhamdulillah masih kasih alhamdulillah. Bu, berapa rumah ini Bu yang terdampak? Yang kena dampak itu ada 2 rumah, cuma ada 4 kakak. Kita evakuasi itu keseluruhan warga yang mengambil akses yang kena dampak. Soalnya kalau ini kan bendungan ini belum diperbaiki, takutnya hujan nanti di atas bisa banjir ke warga yang di bawah. Makanya kita evakuasi yang di bawah juga ke sekolah. Untungnya ada sekolah yang dekat yang bisa mengevakuasi orang-orang. Ini kondisi rumahnya sendiri gimana?